Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Coach melanjutkan pembuatan modul pembelajaran untuk UMKM, yaitu modul yang kelima, yaitu teknik menemukan ide usaha dengan menggunakan tool yaitu adalah BMC, Business Model Canvas. Ini sudah cukup banyak digunakan ya di Indonesia, tetapi di luar sana di Silicon Valley sudah ada yang terbaru yaitu adalah Lean Canvas. Lean Canvas ini bersumber daripada masalah yang berada di masyarakat dan kita mempelajari berapa banyak masyarakat yang mempunyai masalah. Tentunya kita diskusikan, kita temukan solusinya dan solusi itu akan menjadi bisnis ya. Tetapi kita di awal ini untuk para pelaku usaha mikro Indonesia, kita gunakan dulu bisnis model Canvas. Coach Yoyo akan menyiapkan dulu presentation deck-nya sebelum kita membahas namanya BMC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah nampak ya BMC. Nah, Coach Yoyo akan sharingkan. Nah, supaya kita terlihat jelas. Nah, ini ya, Coach Yo, teknik menemukan ide usaha. Coach Yo akan singkat aja karena semakin terlalu panjang video pembelajarannya juga akan membuat bosan ya. Intinya singkat aja, disebutnya adalah bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas itu ada 4 pokok bahasan yang Coach Yo ingin sampaikan. Pengertiannya, kerangka bisnis model Canvas-nya, perumusan ide usaha, dan menentukan nama usaha yang Anda akan jalankan. Nah, apa itu model bisnis model Canvas? Adalah sebuah template yang digunakan untuk menggambarkan seperti apa bisnis yang Anda ingin lakukan. Ya, ini terdiri dari 9 elemen ya. Saat ini mungkin bagi pengusaha pemula sudah cukup menjelaskan tentang bisnisnya dengan singkat. Seperti mau usaha kuliner, usaha fashion, jual cilok, jual bakso, jual baju, atau jual consulting service. Nah, ini bisa digambarkan di dalam bisnis model Canvas ini yang hanya 1 lembar. Tapi kemudian ada pertanyaan, siapa target customer-nya? Bagaimana cara mempertahankan hubungan dengan pelanggan? Karena bisnis harus sustain ya, jadi kita harus punya hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggan yang membeli produk atau jasa kita. Sampai akhirnya banyak hal yang lain yang sebelumnya tidak terpikirkan pengusaha startup dan itu semua terangkum di dalam sebuah bisnis model yang kita akan bahas ini ya. Nah, bisnis model Canvas adalah salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa bisnis yang akan kita jalankan. Dengan tool ini, kita seakan melihat bisnis dari gambaran besar, namun tetap lengkap, mendetil apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dengan bisnis kita yang akan kita jalanin. Dengan demikian, kita bisa melihat gambaran utuh yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis kita. Dengan mengevaluasi satu demi satu, kita akan bisa berdiskusi dan bagaimana mengeksekusinya. Nah, itu ada 9 elemen ya. Elemen pertama, customer segment, value proposition, channel, kita harus bicara customer relationship, apa saja revenue stream, pendapatan yang akan didapat dari kegiatan operasional usaha kita. Kemudian key resources, key activities-nya apa, key partners-nya siapa, biaya-biaya yang muncul apa aja. Nah, cepat aja, nih kerangka bisnis model Canvas ini harus 1 lembar begini, kita bisa berdiskusi, mempelajari apa sih yang dimauin, yang diinginkan pelanggan-pelanggan di sekitar di mana kita mau usaha. Nah, ini kita menentukan dulu customer segment-nya ya. Kedua adalah kita harus value proposition-nya apa. Kalau kita mau jual bakso, baksonya unggulnya di mana? Oh, ada tetelannya, oh baksonya nggak bulat lagi, gepeng, oh baksonya kotak. Nah, value proposition-nya di situ harus dipikirkan, didiskusikan terlebih dahulu sebelum dieksekusi ke bisnisnya. Channel-nya bagaimana? Bagaimana bakso ini supaya sampai ke pelanggan. Kemudian membangun hubungannya seperti apa? Nah, kemudian revenue stream-nya apakah akan jual bakso aja, atau ada es campur, ada apa, nah itu perlu didiskusikan dan di list dulu sebelum mengeksekusi usaha itu.
Nah, ini di dalam proses produksinya ada key partners. Nah, kita pasti kalau bakso butuh tukang daging, butuh sayuran, butuh mecin. Nah, itu semuanya bisa didapatkan di market, di pasar. Tentunya harus mencari harga yang kompetitif ya. Key activities-nya apa? Membuat bakso, membuat kuahnya, dan punya investasi untuk gerobaknya. Key resources-nya apa? Oh, belanjanya di mana? Nah, cost structure-nya apa aja? Membayar diri sendiri, sewa tempat, apa segala macam, semuanya harus dirangkum di dalam kerangka bisnis model Canvas ini. Nah, ini keterangan-keterangannya ya. Ini misalnya customer segment siapa? Misalnya kalau daerahnya daerah kelas B sama C, tentunya nggak mungkin kita jual di posisi 5.000, 6.000. Kalau daerahnya minus, tidak mungkin juga kita jual 15.000, 20.000. Ini harus diskusi customer segmentnya. Value proposition itu adalah penawaran barang atau produk yang Anda tawarkan dalam bisnis Anda kepada pelanggan Anda. Channelnya, itu caranya mana? Cari tempat yang trafficnya tinggi, tapi juga kecepatan motor atau apa tidak terlalu cepat. Sehingga orang melihat kios kita jualan bakso, and then trial ship, rasanya enak, dia bercerita, semakin banyak orang akan datang kepada kita. Terus bagaimana membangun relasi? Tentunya harus menyapa, ramah tamah, hospitality, supaya orang sudah mencoba, kembali lagi mencoba. Nah, revenue stream ternyata kita tidak hanya menjual bakso, bisa jadi kita modifikasi, tambahkan mie, jual mie ayam, atau jual es campur, apa sehingga revenue stream-nya bersumber tidak hanya bakso, ada mie ayam, ada jual es, ada jual teh botol. Nah, ini kita perlu diskusikan sebelum memulai. Key activities, aktivitas paling penting yang harus Anda lakukan apa? Nah, tentunya ada proses produksi ya, bakso, penyediaan mie, kemudian penyediaan daging ayam yang sudah dibumbuin untuk di atasnya, kemudian diberikan juga sayur-sayurannya segala macam. Nah, key resources, Anda butuh menghasilkan produk Anda dan menghantarkannya kepada channel serta menjaga hubungan dengan para pelanggan. Ini harus diskusikan dan dipikirkan. Key partnership, sumber-sumber daya apa yang disediakan. Nah, ini tentunya daging, yang mensuplai mie, bagaimana bentuk kerjasamanya harus dipikirkan. And then ini bicara cost structure, biaya sewanya berapa, and then harga pokoknya satu mangkok mie ayam, satu mangkok bakso berapa, semuanya harus dihitung. Nah, ini ada sebuah marketing credo ya, bauran pemasaran. Tetap kita harus, walaupun ini secara teoritik, kalau ada ininya ya, ada 4P-nya, produk, price, promotion, tentunya harus pelajari needs sama want pelanggan yang di sekitar di mana kita jualan. Harganya harus berapa, produknya sebesar mangkoknya seperti apa, ini harus dipikirkan. Hanya ada satu definisi tujuan bisnis yang valid untuk menciptakan pelanggan, yaitu adalah kalau kita punya pelanggan tetapi dia tidak mau membayar kepada kita, sama juga kita nggak punya bisnis. Jadi kita punya bisnis itu kalau pelanggan membeli produk kita dan sudah menyerahkan uang kepada kita, baru itu kita punya pelanggan. Nah, selalu kita harus mempelajari needs, want, and demand. Kita harus tahu ada kebutuhan. Orang di sekitar di mana kita mau jualan bakso, semua orang suka bakso, semua orang suka mie ayam. Tetapi mie ayam sama bakso yang harga berapa, kemudian besar porsinya seberapa. Nah, itu kita harus melakukan riset sederhana untuk menemukan yang namanya wants, keinginan daripada pelanggan di sekitar situ. Tentu ada kompetitor. Nah, kita bisa melihat kompetitor kita, kenapa dia nggak rame, kenapa dia rame, kita bisa pelajarin semuanya, dan tentunya kita harus merumuskannya di dalam bisnis model Canvas. Pasti akan terjadi yang namanya demand dan uang akan datang kepada bisnis Anda. Nah, ini kita perlu tahu juga yang namanya STV ya, strategi, taktik, dan value. Segmentasinya, targetingnya, positioningnya, kita mau jualan apa, tentukan karakteristik dari setiap segmen pasar, taktiknya, differential advantage-nya, key consumer benefit. Oh, customer kalau makan dua jenis, bakso dan mie ayam, dia akan mendapatkan gratis es teh manis. Nah, ini harus dipikirkan.
bauran 4P-nya ya, produk, price, promotion, dan placement. Value itu adalah service, proses, trust, guarantee, dan inovasi. Inovasinya kalau makan bakso di tempat Anda tidak pakai lama, cepat layanannya, panas, dan kuahnya bikin berkeringat, sambelnya, pedasnya setengah mati. Ya, itu semua akan mempengaruhi daripada ini kita. Nah, ini ada segmentasi, kita bicara geografis, demografis, psikografis, sama perilaku. Di sini geografis, agamanya, pedesaan, iklim, climate, kepadatan penduduknya, populasi, tingkat pertumbuhannya. Kemudian kalau demografis kita bicara jenis kelamin, lebih banyak pendidikannya, background-nya, banyak yang sekitar kita dagang kelas A, kelas B, atau kelas C, kelas D. Kalau kelas D kita nggak bisa jualan bakso di atas 20.000. Kalau kelas B, kelas C kita jualan bisa sampai 15 sampai 20.000 aja. Psikografisnya gimana? Sosial kelasnya, personalitinya, karakternya, sikap gaya hidupnya seperti apa? Ada ibu-ibu yang seminggu selalu makan bakso hampir 3-4 kali karena memang beliau sangat mania, sangat hobi makan bakso. Yang penting bakso yang kita jual cocok dengan lidah para pelanggan. Perilaku ya, tingkat dan pola penggunaan, sensitivitas sama harga, kesetiaan, dan kesetiaan merek apa segala macam, ini bagian daripada kita mengetahui. Nah, ini kita harus pelajarin tuh segmen pelanggan ya, secara demografi, geografi, psikografi, perilaku, menentukan harga, menentukan size satu mangkok, itu kita perlu diskusikan bersama dengan tim ya, mungkin dengan keluarga. Walaupun belum bisa hire seorang karyawan, diskusikan dulu dengan para anggota keluarga atau teman. Kemudian jenis segmentasi pasar ada 3, pemasaran massal, segmen, sama pemasaran ceruk. Nah, ini kita juga harus ada riset sederhana yang kita perlu cari ya. Ini nanti bisa dibaca. Kemudian value proposition, manfaat yang ditawarkan dari usaha kita. Ya, kita menjual bakso, baksonya adalah daging sapi, bukan sembarang daging. Dan baksonya juga rasanya luar biasa, kuahnya panas, sambalnya pedas, pokoknya membuat orang selalu ingin kembali dan kembali membeli bakso Anda. Kemudian channel, saluran distribusi. Kalau sudah ini boleh nggak dipesan pakai WA, dimasukkan ke Gojek. Nah, ini strategi distribusi channel Anda, harus sumber-sumbernya harus diperlebar ya, karena banyak sekali strategi yang kita bisa mainkan. Kemudian hubungan, membina hubungan ya, kita setiap orang yang makan bisa kita chit-chat, kita tanya, Mbak gimana, cabenya pedas enggak, ini enggak apa. Nah, supaya kita bisa perbaiki dan customize produk yang kita jual dari waktu ke waktu. Partner utama, nah siapa pemasok daging, siapa pemasok mie. Nah, ini semuanya kita harus bina, membangun relationship supaya tidak ada short supply bahan baku ya. Sumber daya utama, nah ini untuk bisa menjalankan bisnis yang kita lakukan, kita perlu key resources, sumber daya utamanya siapa-siapa aja, kita butuh gas, siapa yang mensuplai gas supaya kuah bakso kita tetap panas. Nah, ini kita perlu punya hubungan yang bagus juga. Biaya yang muncul, listrik, sewa, kios, segala macam, semuanya harus dipikirkan ya, jangan sampai terlupakan, akhirnya tidak terbayarkan. Nah, ini akhirnya bisnisnya menjadi berantakan. Nah, pendapatan, kita harus memikirkan tidak hanya menjual bakso, mungkin menjual mie ayam, mungkin bisa jadi menjual es campur, teh botol, kacang, emping, kerupuk, apa. Nah, semakin banyak revenue, semakin banyak pendapatan yang masuk ke kios Anda. Nah, ini contoh bisnis model Canvas ya. Di sini ada 9 elemen, tentukan diskusi dulu customer segmennya, bagaimana membangun relationship-nya, ya bisa melalui media sosial, melalui WA atau pelayanan personal. Channelnya seperti apa? Nah, ini bisa membuat web, bisa membuat WA group atau segala macam. Nah, ini semua didiskusikan di dalam bisnis model Canvas ini. Revenue stream-nya apa aja? Bakso, mie ayam, es campur, apa. Nah, itu nanti rekap laporan penjualannya, volume yang paling banyak apa? Baksonya atau mie ayamnya, ini bisa kita analisa bersama. Ya, tentunya Anda harus menentukan nama bakso.
bakso Eco Wong Solo, bakso Eco Wonogiri. Nah, ini yang penting sederhana, mudah dieja, mudah diingat, enak dibaca, tidak meniru nama lain, tidak ada nada sumbang, tidak ketinggalan zaman. Perlu ada yang namanya brand ya, dibuat. Kalau memang baksonya sapi, jangan bikin logo gambarnya itu bukan sapi. Nah, itu harus tetap juga harus related ya. Semuanya jangan sampai menimbulkan citra yang tidak baik. Begitu teknik menemukan ide usaha, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan kalau ada pertanyaan kita bisa nanti ada sesi BOB, belajar online berwirausaha, ada forumnya, nanti silakan gabung aja dan akan di-lead oleh Coach Zio ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.